Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang personal banget dan sangat menyentuh. Ini pengingat yang indah tentang bagaimana tindakan-tindakan kecil bisa punya makna yang luar biasa besar dalam hidup kita. Jadi, inti dari cerita ini adalah sebuah objek yang kelihatannya sepele banget. Sebuah botol acar kaca yang besar. Tapi jangan salah ya, botol ini bukan sekedar wadah biasa. Ia jadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah janji, pengorbanan, dan cinta seorang ayah yang ya tak terukur nilainya. Nah, bagi si pencerita, botol ini tuh udah jadi pemandangan tetap sejak dia kecil. Benda yang kayaknya emang selalu ada di sana, di sudut kamar orang tuanya, jadi bagian yang nggak terpisahkan dari kenangan masa kecilnya. Dan bagian favoritnya, bunyi koin-koin itu. Coba deh bayangin, waktu botolnya masih kosong, bunyinya kan nyaring banget tuh. Kling-kling. Tapi seiring botolnya terisi, suaranya perlahan meredam, jadi lebih berat dan dalam. Buat seorang anak kecil, itu kan kayak melodi harta karun yang lagi ngumpul. Jadi, apa sih sebetulnya arti di balik botol ini? Ini bukan cuma sekedar celengan loh, ini adalah sebuah ritual, sebuah janji yang diperbarui setiap malam. Ritualnya simple banget, tapi dalam maknanya. Setiap malam, ayahnya bakal kosongin kantongnya. Semua koin receh dimasukin ke botol. Kalau udah penuh, dibawa ke bank. Dan setiap kali habis dari bank, selalu ada perayaan kecil, makan es krim. Terus, ya udah, siklusnya mulai lagi dari awal. Membangun mimpi, koin demi koin. Dan yang bikin makin spesial, setiap kali ayahnya nyetor uang itu, dia selalu bilang dengan bangga. Ini bukan cuma tabungan biasa, ini adalah tiket keluar buat anaknya. Setiap koin itu adalah satu langkah menjauh dari kerja di pabrik tekstil menuju masa depan yang lebih cerah. Makanya, pergi ke bank itu bukan urusan sepele atau ngebosenin. Buat mereka, ini adalah sebuah peristiwa besar. Ritual ini selalu ditutup dengan perayaan es krim. Vanila buat ayah, coklat buat si anak. Bikin pengorbanan itu rasanya jadi manis dan penuh harapan. Tapi ya namanya juga hidup kan, nggak selalu mulus. Ada masanya janji ini diuji oleh kesulitan yang benar-benar nyata. Yuk kita lihat gimana keluarga ini ngelewatinnya. Nah, di sini kita bisa lihat kontras yang luar biasa banget. Di satu sisi, kenyataannya pahit. Ayahnya kena PHK, mereka cuma bisa makan buncis kalengan selama berminggu-minggu. Tapi di sisi lain, botol acar itu tetap sakral. Gak ada satu koin pun yang diambil. Mimpi buat masa depan si anak itu jauh lebih penting daripada kesulitan saat itu. Dan justru di tengah kesulitan kayak gitu, tekad ayahnya malah makin membara. Sambil makan buncis kalengan itu, dia bilang ke anaknya, kata-katanya itu bukan keluhan loh, itu adalah penegasan kembali janjinya. Kesulitan ini justru jadi semacam bahan bakar buat memastikan anaknya punya kehidupan yang lebih baik. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun, dan semua pengorbanan itu, semua koin itu, akhirnya terbayar lunas. Janjinya terpenuhi. Koin-koin yang dikumpulin dengan susah payah itu berhasil nganterin si anak sampai ke gerbang universitas, lulus, dan dapat kerjaan bagus di kota lain. Persis seperti yang ayahnya impikan. Tapi ada satu momen yang agak bikin hati nyes. Pasti anak ini pulang ke rumah, dia sadar ada yang hilang. Botol itu, simbol masa kecilnya, udah nggak ada lagi di tempatnya. Tugasnya kan udah selesai, tapi rasanya aneh. Kayak ada satu babak hidup yang resmi berakhir. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata ceritanya belum selesai sampai di situ. Masih ada satu babak lagi, dan ini bagian yang paling mengharukan. Jadi, setelah si anak ini menikah dan punya anak perempuan, pas lagi kunjungan Natal, ada satu momen yang gak terduga. Istrinya manggil dia ke kamar, matanya berkaca-kaca, sambil bilang, lihat deh. Dan di sana, di tempatnya yang dulu, berdirilah botol acar tua itu. Seolah-olah dia nggak pernah kemana-mana. Kehadirannya lagi-lagi terasa begitu kuat, begitu penuh arti. Dan ini dia puncaknya. Botol itu nggak kosong. Di dalamnya ada beberapa koin baru. Di momen itu juga, si anak langsung ngerti. Janji itu nggak pernah berhenti. Cinta itu terus berlanjut. Sekarang, botol itu diisi untuk generasi berikutnya, untuk cucunya. Kisah ini benar-benar ninggalin kita sebuah pelajaran yang dalam banget ya, tentang gimana nilai-nilai itu sebetulnya diwariskan. Ayahnya itu kan bukan tipe orang yang banyak omong atau suka ceramah soal tekad, kegigihan, atau keyakinan, tapi lewat tindakan konsistennya setiap hari dengan botol acar itu, dia ngajarin semua pelajaran itu dengan cara yang jauh lebih ngena daripada kata-kata seindah apapun. Dan inilah inti dari semuanya ya kan, cinta dan pelajaran hidup terbesar itu seringnya ditunjukkan, bukan cuma diomongin. Lewat tindakan, bukan cuma kata-kata.
Nah, sebagai penutup, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apa botol acar dalam hidup Anda? Simbol cinta dan pengorbanan tanpa kata-kata itu bentuknya apa? Mungkin bukan botol acar, tapi pasti ada sesuatu. Tindakan apa yang telah membentuk diri Anda lebih dari sekedar nasihat? Coba deh, renungkan.